Iya, gimana nih kok tumben datang ke ini ke tempat saya? Kira-kira ada masalah atau karena ada berita gembira? Kemarin gimana ya? Kalau kabarnya baik-baik saja sih. Tapi kalau yang ingin yang diskusikan sama Pak Dene adalah tentang pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Nah, baik, Pak, setelah melihat proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas, bisa Bapak kembali apa sih tujuan pembelajaran yang Bapak dapatkan untuk diperoleh masalah pembelajaran? Baik Pak. Di dalam pembelajaran itu kita menginginkan terjadinya pengembangan kemampuan siswa secara efektif di dalam speaking, dapat kemampuan berbicaranya. Tujuan pembelajarannya apa? Agar mereka bisa berinteraksi dan melakukan interaktif dengan siswa lain ataupun menggunakan pola kalimat yang ada. Nah, ikhlas ya. Ikhlas. Oh ya. Nah, kira-kira area pengembangan dalam pembelajaran itu apa, Pak? Metodenya yang kita area pengembangan. Kita mengembangkan ataupun mengemaskan pembelajaran itu dengan diskusi kelompok, bertanya jawab, menerapkan pembelajaran secara diferensiasi dan KSE. Itu strateginya. Ya. Area pengembangannya berbicara pembelajaran yang efektif lewat belajar berkelompok. Ya. Dengan menerapkan KSE juga. Baiklah, Pak. Setelah kita observasi mengadakan wawancara observasi, terus saya datang ke kelasnya Pak Dut. Semuanya sudah berjalan dengan bagus, Pak Dut. Di sana Pak Dut sudah menggunakan link YouTube, berarti Pak Dut sudah menggunakan saya lihat menerapkan diferensiasi, ya betul, mengembangkan media pembelajaran yang berbeda, sudah berdiferensiasi. Nah, saya juga lihat Pak Dut menggunakan teknik tarik nafas, buang nafas, itu di pelajaran guru penggerak kita namakan stop, Pak Dut. Nah, itu Pak Dut sudah mengembangkan KSI. Nah, saya juga lihat Pak Dut sudah menggunakan anak untuk presentasi di kelompok atau di grupnya. Berarti sudah terlihat Pak Dut menerapkan memancing anak untuk berani berbicara, dan kemudian sudah mempunyai kemampuan berbicara. Berarti secara umum Pak Dut yang sudah lihat, Pak Dut sudah menunjukkan hasil dari proses pembelajaran. Jadi secara umum Pak Dut sudah berhasil dari kegiatan pembelajaran, kemudian sudah antusias mengikuti pembelajaran, penerapan KSE sudah muncul, berdiferensiasi juga sudah muncul. Sekarang Pak Dut ada masalah lagi tidak? Dalam pembelajaran itu walaupun dia sudah rencanakan, tapi masih waktu saya menemani Pak Dut di kelas, kira-kira masalahnya apa, Pak? Nah, pertama kita kan telah menyadari bahwa siswa itu punya kemampuan. Nah, apalagi dalam masa SMA kan masa peaknya dia. Nah, sudah itu di dalam degradasi ini juga dia kan pernah mengalami pembelajaran rumah. Jadi itu mempengaruhi dia pembelajarannya kurang aktif. Pembelajarannya kurang aktif. Berarti tujuan Pak Dut ke sini mendiskusikan masalah itu, mencari solusi atas masalah. Solusi ya, bagaimana supaya pembelajaran siswa lebih aktif di kelas. Oh, gitu ya, Pak. Kira-kira
masalah atau hambatan yang Bapak hadapi atau siswa tidak aktif seperti apa ya? Nah, walaupun kita telah beri dia materi sebelumnya berupa link, link itu berisi link video, link materi, ya kita suruh mereka untuk mempelajari dan membuka itu kemauan Tiang sendiri. Kalau kita sudah nyampe pada jam pembelajaran, seharusnya dia kan harus bertanya, bagaimana tentang materi yang telah diberikan. Tetapi nyatanya mereka satu pun tidak bertanya. Oh gitu ya. Berarti tidak ada yang bertanya. Tidak ada bertanya. Nah, dari anak-anak tidak aktif, tidak mau bertanya, Bapak punya ide, punya rencana untuk mencari solusinya seperti apa Pak? Nah, itu dah di dalam pembelajaran itu bagaimana sih saya membuat siswa saya supaya lebih aktif lagi. Maka kita di dalam pembelajaran itu kita buat diskusi kelompok ataupun grup diskusian supaya mereka lebih muncul interaksi kepada temannya sehingga kelihatan mereka lebih aktif dalam pembelajaran. Ya, itu yang pertama. Tetapi nyatanya mereka juga kurang aktif di dalam diskusi. Berarti Pak Dut ingin menerapkan belajar kelompok. Ya. Ternyata hambatannya anak masih kurang aktif. Ada konsekuensinya anak setelah diterapkan belajar kelompok atau grup diskusi anak masih kurang aktif. Solusinya apa Pak? Nah itulah apa sih rencana yang harus saya lakukan lagi. Nah itu ternyata saya bagaimana kalau ada kompetisi di dalam antar siswa itu. Kalau ada kompetisi antar siswa itu, kompetisi model apa saya berikan. Nah itu saya berpikir. Akhirnya saya menemukan satu masalah yang bisa membuat atau menjadi bahan pemecahan mereka. Kita inginnya memberikan dia model teka-teki ataupun crossword yang secara lomba-lomba, akhirnya supaya dia menjadi pemenang salah satu ataupun kelompoknya mereka. Berarti Pak Dut ingin memberikan kesempatan anak berkompetisi lewat teka-teki atau quiz. Bagus loh Pak Dut. Nah itu solusi yang Bapak ingin terapkan. Nah rencananya Bapak seperti apa Bapak mengimplementasikan di kelas? Rencananya saya akan berikan pada pembelajaran berikutnya, pada jadwal saya pembelajaran berikutnya. Setiap kita kasih dulu quiz ataupun bagaimana, baik perorangan ataupun kelompok, supaya dia lebih reaktif dan kompetitif. Lebih reaktif. Nah, contohnya seperti apa? Adakah contoh umpamanya Pak Dut memberikan di sini anak-anak aktifnya seperti ini? Gitu dah. Mungkin kita kalau memberikan hadiah, kalau dia lebih bermenang kan tidak mungkin. Karena kita jadi guru dan bagaimana kita melakukan hadiah. Mungkin kita kalau dia mau jadi pemenang, kita kasih tanda emoji bahwa dia top atau excellent atau tanda tersenyum bahwa kita menikmati pembelajaran itu. Berarti Pak Dut menggunakan emoji. Ada hambatan ada dalam menerapkan ini? Ada Pak. Hambatan ini datang secara personal dan umum. Personalnya mereka kurang siap
di IT. Demikian juga mungkin biasa pakaiannya, pakai HP karena mereka pakai HP. Dan kita juga di sekolah masih IT-nya. Kalau kita juga pakai IT-nya kurang bagus Pak. Sudah itu sambungan internetnya kurang bagus. Itu. Terus untuk mencari solusi atau strategi apa yang Bapak terapkan kalau Bapak tahu hambatannya bahwa internet? Kira strategi apa yang Bapak terapkan biar rencana Bapak bisa terlaksana? Nah, mungkin kita akan mengajukan masalah ini. Kalau di bidang IT, saya sendiri juga masih merasa IT kita masih kurang Pak. Jadi saya ingin mendapatkan solusi, ada pembimbingan dari tenaga IT agar kita tidak bilang update Pak. Sudah itu dalam sambungan internetnya nanti saya akan usulkan kepada Bapak Kepala Sekolah bagaimana supaya sambungan internetnya lebih bagus. Apalagi kita di sini di Pangkalan ambatan internetnya masih terasa. Kesimpulan Bapak tadi, masalah yang Bapak hadapi sudah menemukan solusinya. Kira-kira siapa saja yang Bapak mau libatkan dalam mencari solusi Bapak ini? Banyak. Jadi kalau ruang lingkupnya seperti itu yang kita libatkan siswa sendiri, kita sebagai guru, dan IT terutama, kan sebagai. Sudah Bapak menemukan solusi orang Bapak libatkan sudah. Kapan lagi Bapak ingin ketemu dengan saya menyampaikan kabar gembira bahwa Bapak sudah menemukan solusi, sudah menemukan jalan keluar dari permasalahan Bapak? Kapan Bapak ingin menyampaikan kabar itu? Kapan Bapak ingin mengimplementasikan strategi yang Bapak ingin terapkan? Kalau dari ini kan enak Pak Dano. Kalau kita sudah IT menguasai, internet bagus, walaupun lambatnya bagaimana kita akan terapkan itu pada jadwal saya berikutnya. Berarti tapi cepat ya Pak? Ya. Kira Pak, berarti Senin Bapak mengajar, setelah mengajar kita ketemu lagi? Boleh. Dan kabar gembira Bapak, anak-anak sudah aktif, senang belajar, mau menyampaikan pendapat, mau berkompetisi seperti yang Bapak harapkan. Oke, baiklah Pak. Jadi Bapak setelah kita ngobrol Bapak merasa nyaman nggak? Apa yang Bapak dapatkan dari obrolan kita? Minimal saya sudah Pak, sudah bisa menemukan sedikit bagaimana masalah siswa dan bagaimana jalan keluar saya harus tempuh. Dan dalam pembelajaran itu hari Senin juga kita kan sudah berikan dia tugas Pak, menghubungkan pembelajaran hari ini pada saat itu dengan yang sebelumnya. Pembelajaran pada saat itu kan tentang misalnya tentang ikhlas plus imperatif dan ikhlas plus suggestion. Kita hubungkan dengan pembelajaran yang telah mereka lakukan, jadi membuat caption di berupa tempat. Jadi nanti saya harapkan mereka bisa membuat kalimat ikhlas plus imperatif atau ikhlas plus suggestion itu dengan caption yang mereka telah lakukan sebelumnya. Baiklah Pak, terima kasih atas waktu yang Bapak sediakan untuk sharing bersama. Saya juga dapat belajar dari Bapak tentang solusinya. Terima kasih Pak. Berarti ada ketemu Senin depan setelah Pak mengajar kita ngobrol lagi ya. Saya tunggu berita gembira dari Pak. Terima kasih Pak. Kalau bisa hari ini sering-sering lah Pak. Supaya bisa kita
apa menjadi masalah, apa jadi kita bisa balik lagi ya, bagus pada nanti kita rencanakan di MGMG bersama, kita rapat bersama, kita cari jadwal lah biar kita selesai. Baik. Ya, terima kasih Pak Den. Terima kasih.